Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lukas 24 ayat 15-16. Seringkali kita tidak dapat mengenali kehadiran Yesus dalam hidup kita, padahal Ia selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Hal ini disebabkan karena ada penghalang yang menghalangi mata kita untuk melihat Yesus. Penghalang itu adalah kesedihan, ketakutan, ketidakpercayaan, dan berbagai pencemaran rohani lainnya. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga diri agar tidak ada penghalang yang menutupi mata kita untuk melihat dan mengenal Yesus. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang dua orang murid Yesus yang berjalan di Emmaus, yang sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka dalam suasana duka karena Yesus telah mati, dan mereka menganggap bahwa mereka tidak akan mungkin lagi bersama dengan Yesus. Suasana duka dan kehilangan tentunya dialami oleh banyak murid, termasuk dua murid yang berjalan di Emmaus tersebut. Mereka kecewa, tetapi tetap saja tidak mengerti tentang apa yang terjadi dan kenapa itu harus terjadi. Sementara mereka sedang bercakap-cakap, Yesus sendiri hadir mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Anehnya, mereka tidak mengenali Yesus. Mereka tidak mengundang Yesus dalam percakapan mereka. Namun, meskipun mereka tidak mengundang Yesus, Yesus mau hadir dan berjalan bersama dengan mereka. Meski orang menolaknya, membencinya, bahkan meninggalkannya, Dia tetap berusaha mencari dan menemukan, hingga keselamatan itu hadir dalam diri setiap orang. Akhirnya, perjumpaan Yesus dengan dua muridnya itu menjadi sebuah perjalanan yang menakjubkan juga mengubahkan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, bahkan turut menemani kita di saat-saat sulit dalam kehidupan kita. Yesus yang bangkit menyatakan dirinya manusia yang tidak berdosa dan Allah yang sejati. Maut tidak berkuasa atasnya, dan Dialah Tuhan yang membuka jalan dari kematian dan kembali kepada kemuliaannya. Bahkan dalam hidup setelah kematiannya, Yesus masih saja mencari dan berusaha hadir dalam kebersamaan bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Dia mencari, menemukan, dan merangkul semua yang percaya padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita tidak mengenali Yesus yang hadir dalam perjalanan hidup kita. Hati kita dipenuhi dengan kasih akan Yesus, namun pada saat yang bersamaan, kita juga menaruh keraguan akan Dia. Sesungguhnya, kita tidak pernah berjalan sendiri dalam kehidupan, dan terutama dalam kesedihan kita. Bukankah Tuhan Yesus memenuhi janjinya dengan mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman"? Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan kita, mendampingi kita dalam setiap kesulitan kita. Sebagai murid Kristus, kita harus menyadari dan percaya bahwa Dia Immanuel, Allah beserta kita. Yesus selalu hadir di setiap persekutuan orang percaya. Yesus selalu hadir di setiap saat kita bercakap-cakap dan bertukar pikiran mengenai Dia. Yesus selalu hadir bagi setiap orang yang memanggil namanya. Bahkan Dia rela berjalan bersama dengan kita di saat suka maupun duka. Maka
Berjalanlah dalam hidup ini bersama Yesus, agar Dia menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun terkadang kami menjauh dari-Mu, Engkau mencari kami, bahkan mengorbankan diri-Mu, menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Bukalah mata kami untuk dapat melihat-Mu, Kristus yang telah bangkit, yang sedang dan terus menyertai kami, dan berkarya dalam segala situasi kehidupan kami hingga saat ini. Mampukanlah kami untuk menjauhi penghalang yang menghalangi kami untuk melihat dan mengenal-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu, kiranya kami semakin dekat kepadamu dan senantiasa hidup dalam tuntunan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.